Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, sadarkah kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun? Sekalipun kita bermaksiat terus-menerus, jika kita mau bertobat terus-menerus, maka Allah akan menerima taubat kita. Hingga di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah tidak pernah bosan menerima taubat seorang hamba hingga hamba itu yang bosan untuk bertobat. Maka bagi siapapun, terkhusus pada saya sendiri dan orang-orang yang seperti saya yang sangat rentan sekali untuk bermaksiat, maka jangan pernah berputus asa untuk terus minta taubat kepada Allah dan yakinkan diri ini bahwa sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jangankan kita yang muslim, yang masih sholat, yang masih berpuasa, orang yang tidak beriman saja, orang yang kafir saja, jika bertaubat kepada Allah diterima taubatnya. Sama halnya dengan kisah bahwa di zaman dahulu itu ada raja yang menyembah berhala. Raja ini menyembah berhala lalu berperang dengan kaum muslim, hingga Allah memenangkan kaum muslim ini terhadap kerajaan tersebut, sehingga raja yang menyembah berhala ini ditawan oleh kaum muslimin. Ketika ditawan, kaum muslimin ini bingung untuk menentukan cara bagaimana agar supaya membunuh raja. Pakai cara apa untuk membunuh raja ini? Apakah dipancung, dipenggal, atau di macam apapun? Bingung. Jadi para kaum muslimin berembuk, bagaimana ini caranya membunuh raja? Membunuh tapi tidak secara langsung. Jadi tujuannya agar si raja berhala ini, penyembah berhala ini, mendapatkan siksaan bertubi-tubi sebelum ajalnya tiba. Akhirnya diputuskan bahwa raja ini ditempatkan di suatu wadah, lalu di bawahnya itu dibakar sehingga mendidih tubuh raja. Tiba waktunya raja itu ditempatkan di tempatnya, lalu oleh kaum muslimin disediakan kayu bakar, lalu dibakarlah raja dalam keadaan terikat tangannya, terikat kakinya, diletakkan di wadah tersebut. Di saat itulah raja ini memanggil semua tuhan-tuhannya, karena dia penyembah berhala. Tentu berhala ini punya nama. Wahai fulan, sebagaimana saya telah menyembahmu, tolonglah saya, tolonglah saya. Raja Tuhan, berhala satu, berhala dua, berhala semuanya yang dianggap Tuhan disebutnya. Wahai fulan, tolonglah saya, tolonglah saya. Tidak ada yang bisa menolong. Lalu suatu ketika, terakhir kalinya dia sudah pasrah, maka tidak ada Tuhan lain selain Engkau ya Allah, maka tolonglah saya. Saat ia menyembah Allah, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah saat itu juga menurunkan hujannya, hujan deras, sehingga api yang menyala itu padam. Lalu Allah menurunkan angin yang kencang sehingga mengangkat raja ini terbang ke atas hingga terbuang jauh ke suatu pulau, di mana pulau itu dihuni oleh semua orang yang menyembah berhala. Singkat cerita, Allah menyelamatkan raja ini dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin secara perlahan-lahan itu. Apinya dipadamkan dengan turunnya hujan, lalu rajanya diselamatkan dengan adanya angin topan hingga terpental jauh ke suatu pulau, di mana pulau itu dihuni oleh seluruhnya penyembah berhala. Kaget penghuni pulau itu, siapa engkau? Kenapa datang tiba-tiba? Siapa engkau? Akhirnya mengenalkanlah diri dia. Aku adalah raja di kerajaan sana. Aku berperang dengan kaum muslim, aku kalah, aku ditawan, hendak aku dibunuh. Aku menyembah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka aku diselamatkan oleh Allah hingga aku tiba di sini.
Seluruh penghuni pulau tersebut menyaksikan apa yang dikatakan raja, semuanya beriman kepada Allah. Inilah hikmah, sekelumit hikmah yang Allah rencanakan bagi hambanya, mengutus satu raja yang penyembah berhala ke suatu pulau terpencil, dengannya seluruh penghuni pulau masuk Islam. Ini hikmahnya tentu salah satunya adalah rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Maka jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita merasa permohonan ampun kita tertolak. Jangan pernah. Tapi jangan pernah meremehkan juga. Jadi kita harus sadar diri bahwa setiap manusia pasti bermaksiat. Maka kembalilah kepada Allah dengan cara bertaubat. Teruslah bertaubat, beramal soleh. Yakinlah bahwa Allah menerima taubat kita. Dan kita juga sudah tahu bahwa Allah mempunyai malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat yang mulia, di mana setiap amal buruk kita ditunggu dulu selama 7 jam apakah orang ini bertobat atau tidak. Maka ayo kita bertobat. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ingat, ketika kita sedang bermaksiat, menzalimi diri kita sendiri, langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu kemudian bertaubat, beristighfar atas dosa-dosa kita ini. Insyaallah Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dan terus-menerus memohon ampun kepada Allah, sehingga kita meninggal dalam keadaan tidak punya dosa. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.